Gimana kalian kabarnya pada hari ini? Pasti sehat-sehat terus kan teman-teman? Kalian selalu jaga kesehatan agar terhindar dari segala penyakit apapun itu. Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Dengan apa akan kubalas? Sama-sama kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari teman-teman kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan Yesus.
Tuhan, kiranya sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kau selalu pakai kami Tuhan untuk menjadikan setiap kami lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, selamat siang teman-teman. Hari ini kita pengen belajar tentang taat. Kairi percaya kalian sudah melakukan ketaatan. Kenapa Kairi bilang kalian sudah melakukan ketaatan? Satu, kalian kalau keluar sudah pakai masker. Terus sering cuci tangan. Bahkan kalau keluar kalian jaga jarak. Itu adalah satu ketaatan. Dan satu hal lagi, teman-teman juga belajar secara online. Itu salah satu ketaatan. Sekolah kalian juga taat terhadap pemerintah. Nah, siang hari ini kita mau baca firman Tuhan, yaitu di 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 24. Di sini menceritakan tentang Nabi Elia. Nabi Elia adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena Elia dengar-dengaran akan firman Tuhan. Pada saat itu, Raja Israel yang bernama Ahab adalah raja yang tidak takut kepada Tuhan. Karena satu, dia membuat patung. Kedua, dia menyembah. Ketiga, dia menyebut atau merebut Isabel, anak Etbal, untuk jadi istrinya. Disitulah Tuhan murka, Tuhan marah kepada Raja Ahab. Maka diutuslah Nabi Elia untuk menyampaikan kemarahan Tuhan. Maka firman Tuhan berbicara, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak ada embun atau hujan tahun-tahun ini, kecuali ku katakan. Nah, Elia sudah bernubuat seperti itu kepada Raja Ahab. Kemudian Tuhan berfirman juga kepada Nabi Elia. Dia setelah bicara seperti itu, Nabi Elia suruh pergi atau bersembunyi tinggal di tepi sungai Kerit. Berapa lama? Ya, cukup lama. Akhirnya Elia dengar-dengaran kepada Tuhan. Saat itu Elia pergi ke tepi sungai Kerit. Terus bagaimana dengan kehidupannya? Makannya, minumnya. Kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan pelihara. Satu, minumnya dia dari sungai Kerit. Lalu makannya bagaimana? Tuhan pelihara. Tuhan kirim atau Tuhan pakai burung gagak untuk menyampaikan makanan, untuk memberikan makanan. Makanannya apa? Roti dan daging. Pagi, siang seperti itu. Berapa lama? Berhari-hari. Nah, tadi Elia sudah bicara kepada Raja Ahab bahwa tidak akan turun hujan dan tidak ada embun. Berapa lama? Kurang lebih bertahun-tahun, kurang lebih 3 tahunan. Nabi Elia setiap hari di tepi sungai Kerit. Dia melakukan apa? Ya, bisa juga memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tepi sungai Kerit. Nah, akhirnya sungai Kerit lama-lama kering dan kering. Setelah itu bagaimana? Tuhan berbicara lagi kepada Nabi Elia untuk meninggalkan sungai Kerit. Karena sudah kering, sudah musim kering. Karena sudah bertahun-tahun, 3 tahun kurang lebih. Akhirnya Elia disuruh pergi ke Sarfat. Di situ Tuhan berbicara, nanti kamu akan ketemu seorang wanita, seorang janda. Nah, kita lihat, kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7.
Yuk kita baca ya. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahku yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Nah, dengan ketaatan seperti ini, Elia pergi dan ketemu dengan janda, dan janda ini sedang mencari kayu untuk membuat makanan, roti yang tinggal segenggam itu. Habis itu perempuan ini akan mati. Kenapa mati? Karena musim kering, musim kelaparan. Karena dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi karena janda ini taat, dia mengikuti tentang Nabi Elia. Elia taat, janda ini taat. Akhirnya apa? Dia bisa hidup dengan segenggam tepung roti dan minyak buli yang tidak terlalu banyak. Itulah, dengan ketaatan banyak yang kita pelajari. Satu, dengan taat Tuhan akan pelihara hidup kita. Elia taat, hidupnya dipelihara Tuhan. Dengan taat seperti itu, doa kita pasti dijawab. Doa kita pasti didengar. Dengan ketaatan selanjutnya, ada kesulitan, Tuhan bantu. Seperti Nabi Elia, setelah sungai Kerit kering, Tuhan pelihara juga untuk pergi ke Sarfat. Tuhan pelihara dalam kesulitan seperti itu. Selanjutnya, dengan ketaatan ada mujizat. Betul? Ada mujizat. Sekeping atau segenggam roti, minyak, nggak terlalu banyak. Dengan ketaatan dari Nabi Elia dan juga seorang janda, akhirnya mereka bisa hidup sampai hujan turun dan seterusnya. Dengan ketaatan juga Nabi Elia bisa jadi berkat. Yuk teman-teman, firman Tuhan gak terlalu panjang, tetapi kita belajar tentang ketaatan 5. 1, Tuhan akan pelihara hidup kalian kalau kalian taat. Kedua, kalau kalian taat, Tuhan akan dengar doa-doa kalian. Ketiga, kalau kalian taat dalam kesulitan apapun, Tuhan akan kasih jalan keluar. Keempat, dengan ketaatan ada mujizat yang terjadi pada hidup kalian. Kelima, dengan ketaatan hidup kalian bisa jadi berkat. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Amin.